menghadirkan bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Ya pajak rakyat juga ngapain menghadang kami. Cakep. Pak Satpam, ijazah Gibran asli apa palsu? Satpam juga sepatunya. Iyalah, duduk di lorong. Kenapa ijazah palsu? Karena ini ada ijazah palsu baru ini wapres gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar Syeka. Rismon Sianipar, salah satu pentolan dari trio RRT Roy Suryo Rismon Tiva. Rismon datang ke Kementerian Pendidikan dan ngamuk-ngamuk. Ngamuknya Rismon ini dikarenakan tidak dikasih masuk. Rismon yang datang dengan tujuan ingin mencari tahu soal penyetaraan pendidikan Maswapres dari luar negeri di dalam negeri di Indonesia. Rismon ini ngamuk teman-teman, dan diduga Rismon ini menghina profesi satpam. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Itu nggak ada satpam. Begitu kami datang ada satpam. Ya, mirip UGM, mirip seperti di UGM. Di hadang tadi di bawah 10. Di sini ada berapa itu? Di belakang ada 3 atau berapa? Sini 2. Beginilah. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo menonton ini, rakyat itu nggak apa-apa, berhak untuk begini begitu. Tapi Pak kalau bahasa sopan santun, rakyat itu nggak pernah didengar. Bahkan kami hanya menepati janji yang dijanjikan oleh Pak Eko di hadang seperti ini. Ya, jangan salahkan rakyat selalu nanti. Kalau demo besar-besaran. Karena kami datang baik-baik di hadang satpam. Apa sih susahnya Pak Eko kemarin sudah menjanjikan datang dan menjanjikan bahkan mempertemukan kami dengan Dr. Sutanto yang menandatangani surat penyetaraan SMK Gibran. Apanya yang datang baik-baik? Kalau kita nonton video sebelumnya yang mereka ini datang ke Kementerian Pendidikan, itu menanyanya lebih daripada penyidik, ya kan? Nggak ada adab. Wajar aja nggak dikasih masuk. Dengan tim pengkajinya kan omong kosong. Pejabat dengan janji omong kosong itu apa? Pejabat cuma menghadirkan bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Ya pajak rakyat juga ngapain menghadang kami. Bodyguard katanya. Ini menandakan fix tidak ijazah. Ya jelas sudah palsu. Jadi nggak ada ijazahnya Gibran itu, penyetaraannya dipaksa oleh intervensi bapaknya sebagai presiden saat itu 2019. Nggak mungkin sertifikat Gimbel disetarakan dengan sekolah formal SMK. Itu nggak mungkin. Ini bukan oleh keluarga Jokowi. Jadi bukan pimpinan Gibran palsu, tapi security juga ikut. Security semua orang ini bersembunyi di balik birokrasi lah, tulis menulis surat menyurat. Gila. Paling jawabannya nanti sama seperti termul Ova Emilia. Surat menyurat nanti dibalas dengan silahkan sampai di persidangan, begitu aja. Gitu. Di sidang nanti NU tak berwenang. Jadi kita dipimpong terus. Ya. Ini emak-emak seluruh Indonesia harus kita kumpulkan ini yang punya anak yang dididik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kualitas mental dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini dasar dan menengah. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Rismon, ijazahmu aja nggak jelas, Rismon. Gitu ya? Mendidik anak macam bagaimana ini? Jadi dosen dipecat. Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua orang pun yang punya logika kecuali termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Antartika, Solo aja susah. Rismon, udah stres dia,
Jadi mereka ini sekarang bukan hanya pemburu ijazah Pak Jokowi, tapi juga pemburu ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pihak kepolisian kapan lagi nangkepin gerombolan ini? Udah muak kami rakyat ini ya dengan gelombang-gelombang ini terus-terusan bikin gaduh dan bikin masalah baru. Ini tipa nih, apa yang lagi tipa nih? Saudara-saudara sekalian, bagi yang sekarang ini sedang memirsa siaran ini, saya sampaikan bahwa untuk saat ini buku Jokowi White Paper sudah tersedia sehingga Anda tidak perlu melakukan pemesanan pre-order lagi. Promosi. Jadi first in first out ya, Vivo. Jadi siapa yang melakukan pemesanan di admin kami, ada 2 admin utama yaitu 0812-2207-9097 dengan Jadi Asti marketing dan 0877-2598-0909 dengan Indah beserta dengan 15 reseller kami. Silakan Anda segera melakukan pemesanan dan kami insya Allah akan segera melakukan pengiriman kepada Anda semuanya. Lama nggak kelihatan, ternyata ganti profesi. Si dokter Tipa dari seorang dokternya nggak jelas ya, lari ke peneliti ijazah. Dari peneliti ijazah sekarang alih profesi lagi jadi jadi sales, jadi marketing buku. Voice. IKN, oke, IKN. IKN ibu kota politik. Ya ini juga ada di itu ya, Perpres 79 itu ya, betul ya teman-teman ya. Sama nih, Perpres yang sama, pemutakhiran rencana kerja 2025 Juni 30 Juni 2025. Oke, jadi begini, pertanyaannya apa ini sebetulnya IKN ibu kota politik ini? Oh, penjelasannya. Oke, jadi gini. Penjelasan sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, yudikatif, legislatif dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. 2028. KPU kan pasti akan dicek and balance kan. Betul. Bahwa enggak ijazahnya ini, tentu dia akan cek ke ke kampusnya, dia akan cek ke dinas pendidikan ya. Dan oleh KPUD saat itu beliau menjadi calon wali kota dinyatakan itu nggak ada masalah kan. Saya melihat ini mau dibuat, framing ini mau dibuat seperti urusan Pak Jokowi. Iya. Ya, dimana 90% framing, 10% bicara hukum. Nah, ini yang akan terjadi di Mas Gibran pun begitu. 90% bahkan 95% framing, 5% baru bicara soal hukum. Kalau coba soal hukum udah selesai sebenarnya. Emang yang sekolah di luar negeri cuma Mas Gibran gitu? Oke. Ya harusnya kalau mau mempermasalahkan, ya permasalahkan seluruh ya pejabat negara yang menggunakan ijazah dari luar negeri. Seolah-olah di negara ini cuma Mas Gibran yang sekolah di luar negeri gitu kan, lulusan luar negeri. Ya kan jadi seolah-olah seperti itu kan. Yeah. Dan seolah-olah di aturan di negara kita tidak boleh seseorang mau menjadi pejabat negara menggunakan ijazah dari luar negeri. Ada nggak itu? Kalau nggak ada, artinya kan framing. Makanya kan saya bilang, kalau bicara hukum sudah selesai. Ya. Kalaupun KPU ya membuat keputusan KPU itu,
kalau di pengadilan mau keputusan apapun itu tetap bisa dihadirkan. Jadi mau serahasia apapun ya, kalau sudah sampai di pengadilan dan pengadilan misalnya atau pihak kepolisian saja ya, jangan dulu pengadilan ya, pihak kepolisian ya meminta mana nih ijazahnya, bukti-buktinya, nah gitu teman-teman ya. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar. Itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan lewat video kita kali ini teman-teman ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.